cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Iya, terima kasih Bang Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kali ini hari Senin ya, kita kembali Markombur, kita bercerita tentang isu-isu terkini yang mana mungkin isu-isu yang paling hangat saat ini ya tentang politik ya kan. Nah, saya Putra Andika Siagian kali ini akan menemani Anda dan saya pasti ditemani tidak sendiri. Saya ditemani oleh Zizi. Silakan Zizi. Iya Bang Putra, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar? Senang Zizi ya. sehat? Alhamdulillah, sehat juga pastinya. Iya. Dan tentunya semangat ya Bang Putra karena bisa menyapa pemirsa di rumah nih, di mana lagi kau bukan di program Markombur. Dan tentunya senang sekali hari ini saya Zizi bisa mendampingi Bang Putra dengan topik yang sangat menarik hari ini, di mana ini tema kali ini adalah mengangkat terkait dengan tema calon pemimpin harapan Sumut. Nah, pilkada sendiri untuk 2024 ini akan berlangsung pada bulan November mendatang. Dan sudah ada dua nama yang tercuat nih ke publik. Asik, ada Bapak Bobi Nasution yang saat ini masih aktif bertugas sebagai wali kota Medan dan juga Bapak Edi Rahmayadi yang pernah juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2024. Tentunya siapapun yang menang, harapannya adalah masyarakat bisa menitipkan banyak sekali harapan di tangan kedua calon ini yang tentunya untuk pembangunan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Dan seperti apakah kira-kira nih calon pemimpin harapan Sumut yang ideal? Tentu kita akan bahas lengkapnya di Markombur, dan hari ini pastinya sudah kita hadirkan narasumber yang bisa menjawab keresahan-keresahan kita Bang Putra. Silahkan untuk diperkenalkan. Nah, di samping saya sendiri ada senior kita, pengamat politik ya, ayahanda kami, ayahanda Sohibul Ansor. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini salah satu juga pakar politik Sumatera Utara senior ya. Betul. Nanti kita ulik-ulik nih informasi apa yang kita dapatkan dari beliau ya. Di sebelah Zizi ada siapa? Silakan Zizi. Nah, kalau yang satu ini adalah seorang pengamat ekonomi. Siapa lagi kalau bukan Abang Dagunawan Benjamin. Selamat sore Bang, apa kabar? Baik Mbak Zizi. Alhamdulillah, pastinya. Dan pemirsa di rumah, kami juga mengundang Anda untuk dapat berinteraksi dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386, 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda karena pastinya antusias dari masyarakat ini tentu besar sekali terhadap topik menarik kita pada hari ini. Dan Bang Putra sepertinya sudah tidak sabar ini ingin bertanya. Silakan Bang Putra, waktu untuk Anda. Seperti biasa pemirsa, saya akan mengambil alih sebentar di awal untuk bertanya kepada dua narasumber, ya kan? Nah, yang pertama kita ke ayahanda dulu lah, ya kan? Karena ayahanda kami ini kita minta petuah-petuahnya dulu nih, ya kan? Calon pemimpin harapan Sumatera Utara, di mana ayahanda mungkin kita melihat ada calon yang udah senior lah kita bilang ya kan, udah berpengalaman juga mengurus Sumatera Utara, ada juga yang masih junior nih kita bilang lah, juniornya yang pertama gitu ya kan, sudah berpengalaman juga mengurus kota, kalau kita bilang dulu bahasanya jadi adipati gitulah ya kan. Nah, menurut ayahanda nih, kira-kira nih bagaimana nih harapan kita sebagai masyarakat Sumatera Utara ke depan ya, karena ada hanya dua nama ini saja yang masih mencuat eksis, ya di publik ya, dengan tingkat elektabilitasnya yang mungkin tinggi gitu. Silakan ayahanda. Terima kasih. Sebelum mengulik ke arah itu, saya ingin memberi satu latar belakang dulu, bahwa Indonesia masih saja meneruskan kebiasaan lama. Apa itu? Terlalu force tenaga, dan dia serap tenaga rakyat juga kepada kandidasi dan elektorasi. Padahal ada yang sangat penting di balik itu. What next? What's After next, the event? Ya, betul. Iya kan? Emang kalau sudah terpilih presiden, apa? Kan gagasannya. Lihat tuh, hebohnya luar biasa soal undang-undang ini, revisi undang-undang ini. Yang kemarin kita lihat ya. Saya 4 kali diminta Jakarta untuk bicara mengenai itu.
menunjukkan bahwa Indonesia dalam proses backsliding demokrasi, kemunduran besar demokrasinya itu, pada tahapan pun dia masih merombak-rombak regulasi. Padahal sudah jelas ya. Itu Pak menunjukkan Ayanda. integritas sangat lemah. Hasilnya pun luar biasa nanti itu. Dan rakyat lihat itu, sampai sekarang masih mobilisasi kemana-mana ribut-ribut. Itu yang pertama dulu. Bahwa Indonesia sangat tidak siap untuk berdemokrasi itu, dan ada backsliding demokrasi yang parah yang menunggu diperbaiki oleh generasi mendatang. Siap. Lalu kita masuk ke Sumatera Utara. Sumut ini daerah terbesar di luar Pulau Jawa. Ada gejala yang tidak terhentikan, degradasi tahun demi tahun dalam posisi dia sebagai sebuah daerah besar di luar Pulau Jawa. Itu memang terkait juga dengan kebijakan nasional. Itu kita ingat dulu bagaimana Pak JK go to east, mulai dari Pak Habibie itu ya, go to east, ke timur begitu. Ke timur ya. Nah, sekarang kita punya beberapa proyek strategis nasional PSN, dan satu diantaranya ada di sini, super destinasi. Itulah Danau Toba. Tapi agregat hasil atau rumus growth yang mungkin didapatkan dari investasi seperti itu enggak juga netes ke bawah. Teori lama itu tetap kita mengeluh, trickle down effect tidak ada. Jadi indeks kesetaraan tidak juga berubah. Salah satu perdebatan kemarin itu dengan salah satu radio Jakarta itu, bagaimana Pak kemiskinan di Medan dan beberapa daerah dan Sumatera Utara? Saya bilang itu tanggung jawab Jokowi. Pakai uang apa membela orang miskin di daerah-daerah? Semua instrumennya dia punya. Apa itu namanya, UMKM apa dan sebagainya itu. Selama COVID, menurut pengalaman dan penelitian saya, itu tidak memiliki logika yang tepat. Rakyat tidak punya daya beli, banyak yang diberhentikan PHK, Pekerjaannya. dan negara aja pun merosot negatif sekian. Dan Sumut, saya ingat negatif berapa itu pada masa-masa itu. Ya. Tapi pemerintah itu ngasih ke support ke ini, ke UMKM itu. UMKM itu selagi masih ada uang yang diberikan itu, jalan dia 2-3 hari. Habis itu nggak bisa. Saya sarankan waktu itu, saya baca dokumen BI Medan tentang saran-saran dia ke gubernur, berapa dia mau kasih uang, rumus yang dia kasih. Saya bilang itu naikkan jadi sekian triliun, nggak mungkin dapat itu. Nggak mungkin dapat. Saya berdebat dengan orang-orang Jakarta gara-gara itu. Berikan rakyat ini pekerjaan, job guarantee. Ketika rakyat dikasih pekerjaan, dia akan memiliki uang. Ya. Uang itu tidak akan dibawanya tidur di bawah bantal. Ya. Tapi akan ada efek domino dari interaksi dia. Anaknya mau sekolah, dia mau jajan dan sebagainya. Itu yang menghidupkan ekonomi. Kalau dia support terus itu UMKM itu latih terus, nggak ada yang beli. Saya bina beberapa itu, kolaps, habis modal kolaps, begitu rupa. Gak jalan lagi setelah itu. Lagi. Itu musibah internasional non alam yang sangat harus kita perhatikan di Sumatera Utara dan juga di daerah-daerah lain. Ada pengaruhnya yang begitu besar. Sekarang kita pada posisi seperti apa di Sumatera Utara itu? Masa Pak Edi itu jelas dia menerima utang 300 miliar beberapa dari pemerintahan yang lalu. COVID itu luar biasa. Stop hal-hal strategis, pemasukan pun tidak ada. Lalu kemudian rencana-rencana yang dia bikin itu gagal total, terpaksa diperbaiki itu. Negara juga mengalami hal yang sama, yang disebut dengan istilah
refocusing. Walaupun saya tidak setuju dengan istilah itu, saya menganjurkan pada Menteri Keuangan bukan refocusing, reformulation. Kalau refocusing kembali ke awal, padahal asumsi-asumsi awal sudah nggak laku lagi, udah berantakan. Dan itu wabahnya bukan di sini, dunia internasional. Nah, sekarang kita sudah pulih. Apa yang disebut dengan new normal sudah bukan cerita lagi, sudah dijalankan. Tapi masih ada terasa di sektor-sektor tertentu yang belum pulih 100%. Karena misalkan soal tenaga kerja, itu yang di PHK sulit itu bersaing dengan tenaga kerja baru tamatan perguruan tinggi. Sejak 2019 berapa banyak itu angkatan kerja kita, sementara kita tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan baru kepada pencari kerja itu. Dan tetap saja mengharapkan ada investasi, semua investasi kosong. Dan Indonesia termasuk di antara negara yang agak dianggap walaupun market size-nya besar, tapi dia investasi agak apa masyarakat dunia internasional itu. Kenapa? Soal hukumnya dan macam-macam agak jelek di sini. Itu harus mengakui. Dan itu bukan kerja gubernur, kerja Jakarta. Di Jakarta. Nah, satu lagi, terlalu berharap kepada kepala daerah itu satu kesalahan. Kalau kita kaji undang-undang, nggak begitu hebat lah peran gubernur itu. Bahkan bisa dikatakan nggak ada gubernur juga. Jalan semua itu berjalan ya. Jalan semua. Bahkan tingkat negara begitu. Jangan dikira hebat-hebat banget itu. Jadi itu dulu yang pertama. Oke, siap Pak. Nah, Abang izin ke Bang Benjamin dulu. Silakan. What's next, Bang Benjamin kan, Bang Gunawan? What's next ini maksudnya gimana harapan mungkin dari seorang pengamat ekonomi untuk bisa kita ini pertumbuhan ekonominya baik lah gitu kan, semua rakyat itu bisa makan, daya beli bisa tinggi, sejahtera, kan, pedagang juga bisa mendagangkan dagangannya dengan mudahnya, Bang. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan, silakan Bang. Kalau pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara itu sebenarnya yang tertinggi kemarin itu di tahun 2022 setelah pandemi. Iya, setelah itu turun semua. Dia rebound sampai hari ini. Nah, sampai hari ini turun juga. Iya, jadi trennya tuh melambat terus kan. Kita tuh nggak punya instrumen kebijakan ekonomi itu yang bisa mendongkrak investasi, itu benar. Nah, ya kan, jadi artinya kita itu memang kalau misalkan suatu pertumbuhan ekonomi itu stagnan, gitu kan ya, ekonomi yang udah ada sektor usahanya itu tidak bergerak, maka dibutuhkan investasi. Mendorong investasi masuk itu nggak gampang, kan gitu kan. Kita tahu lah bahwasanya ada sih sebenarnya asing itu masuk setiap tahunnya itu di datanya Badan Koordinasi Penanaman Investasi itu ada, BKPM itu ada. Tapi memang kalau kita lihat banyak nggak orang-orang yang ngeprank gitu kan, artinya wah saya mau berminat investasi di Sumut nggak jadi gitu, itu banyak gitu, itu banyak banget gitu. Jadi ke depan itu sebenarnya kalau kita lihat tantangan gubernur yang masa yang akan datang itu sama, dampak pandemi COVID-19, perang Rusia Ukraina terhadap pertumbuhan ekonomi itu masih ada, mau 2025, 2027 itu masih ada. Bahkan kita mikirnya ya ini ya, skenario terburuk 2026 kita krisis loh. Jangan salah. Jadi jangan mikirnya tuh bahwasanya kita akan tumbuh. Enggak. Kita tuh justru kalau melihat perang yang nggak berkesudahan seperti sekarang, dampak ekonomi global eksternal yang begitu masif terhadap kehancuran ekonomi domestik itu benar itu benar. Mana yang paling terlihat? Ekspor impornya itu yang paling kelihatan. Nah, ekspor kita juga turun kan belakangan ini kan gitu. Tantangannya nggak sederhana gitu loh untuk membangun Sumut dari keterpurukan masa pandemi COVID-19 terus kita ngarapin dengan dua calon yang terbaru ini gitu ya kan ya. Kalau dipikir-pikir ya kan gitu, misalnya kita pikir-pikir lah apa sih yang dibutuhkan nantinya gubernur yang masa yang akan datang kalau untuk memperbaiki nih kondisi Sumatera Utara gitu kan ya, selain investasi tadi yang nggak jalan gitu kan ya, paling kebijakan kebijakan fiskalnya ke depan itu akan lebih berorientasi bagaimana menjaga daya beli. Setuju kalau daya beli itu terpuruk ya kan ya kan, pada hari ini tuh kita lihat daya beli masyarakat tuh mengalami penurunan. Jangankan belanja untuk kebutuhan pakaian gitu kan, hasil survei kita harian gitu kan ya, setiap ada penduduk yang kita survei itu ternyata mereka untuk belanja daging ayam juga udah turun. Artinya untuk kebutuhan makan aja mereka udah mikir-mikir. Ini utama itu ya Bang. Iya, padahal itu yang utama kan, itu kan defensif, artinya pengeluaran masyarakat udah defensif. Pemerintah itu kejebaknya begini,
Di saat investasi nggak masuk, untuk mendorong pertumbuhan, untuk menjaga daya beli, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang nggak kuat, gitu kan ya. Mau nggak mau anggarannya lebih banyak dialokasikan untuk bansos, perlindungan sosial, ya kan. Banyak orang yang komplain itu nggak mendidik. Oh iya benar, gitu kan. Dan kita juga sepakat kalau itu nggak mendidik. Yang paling benar adalah dikasih lapangan pekerjaan. Tapi kalau itu nggak bisa, gitu kan ya. Terus mau ngapain? Berarti kan memang kan di 2025-2026 ada kemungkinan kebijakan pemerintah akan lebih fokus ke situ lagi. Ke perlindungan sosial itu tadi. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi nanti udah lengser, masuk ke Pak Prabowo gitu kan ya, saya yakin kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah ya, walaupun memang ini pusat semua memang arahnya gitu kan ya, pusat mengarahkan, pemerintah daerah itu yang ngikutin. Kan bisa begitu. Nah kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakannya mungkin nanti akan sama. Bagaimana caranya menjaga daya beli, bagaimana caranya meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat, terus dengan kemungkinan pembangunan infrastruktur yang jalan di tempat, ya kan, investasi yang turun gitu kayaknya, dengan kinerja ekspor yang nggak baik-baik amat. Kenapa kita begitu pesimis melihat ke depan? Itu sebenarnya yang menjadi faktor utama adalah masalah eksternal. Ekspor impornya kita ini yang terganggu gitu loh. Jadi kalau misalkan dorong dong biar supaya Sumatera Utara ini kinerja ekonomi bagus, dorong dong ekspornya naik gitu kan ya. Nah sawit itu mau jadikan apa? Gue sementara ekonominya lagi jelek gitu kan ya. Mau nggak mau jadikan biodiesel B40 yang lagi direncanakan pemerintah. Itu salah satunya. Tapi ya kita lihat nanti ya aja seperti apa kan gitu kan ya. Jadi ini nggak sederhana lah untuk menyelesaikan masalah ekonomi di masa yang akan datang, dikarenakan memang kondisi ekonomi kita ini itu lagi dalam downtrend. Ternyata itu turun gitu kan, melambat, sekarang di angka 4,8, 4,9, oke lah ada PON, oke nanti bisa masuk ke yang kelima, tapi itu kan season, cuma season sekali aja kan, setelahnya kita nggak tahu nih mau dari mana uang masyarakat itu berputar gitu kan. Tidak sustain ya. Kejebak nanti kalau saya sih mikirnya ini berpotensi untuk kejebak dalam tatanan kebijakan fiskal yang lebih sifatnya itu menjaga konsumsi sih. Nah ini seru sekali ya. Betul Bang Putra. Lapangan pekerjaan. Ini lagi hebohnya mungkin tentang penerimaan CPNS. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi ke segmen berikutnya. Mari kita dengarkan lagu dari band kita. Follow Band, silakan. Ya pemirsa, kembali lagi kita segmen 2 ini. Tadi mungkin pembahasannya agak sedikit hangat ya kan. Nah, memang ngeri-ngeri sedap ini kita kalau bahas pemilu atau pilkada ini kan. Tapi bagaimana harapan rakyat Sumut ke depannya pasti harus kita sampaikan juga lah, supaya para calon pemimpin itu bisa tahu kami rakyat maunya seperti ini. Ya kan Ji? Betul sekali Bang Putra. Tapi ini Zizi ada pertanyaan nih Bang Putra terkait dengan mungkin kan kita sudah berapa kali ganti gubernur gitu ya per periodenya. Nah, mungkin ini saya alamatkan kepada Bang Gunawan nih terkait dengan hal ini, karena ini lebih kepada perekonomian. Apakah di masa-masa sebelumnya nih, sebelum COVID barangkali, apakah ada gubernur yang Abang rasa ini capable untuk mengendalikan perekonomian di Sumatera Utara? Seperti apa? Iya sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari banyak, kita kan kalau ngelihat pemimpin itu kan dari orasinya ya, pada saat dia mau dipilih gitu, gagasannya lah ya, gagasannya gitu kan ya. Pada dasarnya sih semuanya sih 11-12 gitu kan ya, 11-12. Tapi kalau seandainya kita telusuri lebih dalam, siapa sih pemangku kebijakannya untuk hal ekonomi? Nah di situ baru nanti kita ketemu nih, misalnya kalau semua kita bicara biro perekonomian gitu kan ya, atau mungkin kepala dinas perindustrian perdagangan. Nah begitu kita ketemu nanti tuh. Baru kita lihat, oh ternyata memang arah kebijakannya seperti ini, begitu kan ya. Nah, kalau ngelihat dari banyak gubernur-gubernur sebelumnya sih, rata-rata ya pertumbuhan ekonomi kita tuh mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi intinya tuh tetap aja yang mengedrive pertumbuhan kita tuh pusat gitu loh. Bukan kita sendiri. Iya, bukan semua. Jadi benar yang seperti kata Pak Sohibul, ya gubernur tuh posisinya di mana sih kan gitu kan ya. Ya sebenarnya tuh tanpa gubernur tuh ekonomi, dia tuh punya wilayah nggak gubernur itu kalau bertanya kan gitu kan ya, karena kan yang punya wilayah kan wali kota, bupati gitu kan ya. Nah justru di level-level mereka nih yang tergambar secara real bagaimana kebijakan ekonomi itu dilakukan. Kalau gubernur mungkin masih secara konsep kali ya, ide gitu kan ya, walaupun dia punya gagasan, ide yang bisa jadi diimplementasikan. Oke, tapi yang punya wilayah itu tetap pemerintah kabupaten atau kota. Nah itu dia, kadang-kadang seperti itu. Misalkan nih, Pak kita mau buat pasar tradisional gitu kan, gubernur punya aja, bisa aja punya gitu tuh. Tapi begitu dia masuk, mau pasar tradisional di mana nih? Oh di Kota Medan, oh ngomong dong sama wali kotanya juga. Nah, tetap kan di situ kan yang eksekutornya kan. Nah itu dia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tren perkembangan ekonominya sih sebenarnya sih masih relatif bergerak stabil gitu kan ya, dan kecenderungannya justru yang mendorong perekonomian Sumatera Utara bergerak naik turun itu
komoditas sawitnya. Nah, itu yang sangat relatif banget dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Di saat sawitnya harganya membaik, di saat kinerjanya itu ekspornya itu naik gitu kan ya. Nah, itu justru kita akan melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi Sumatera itu menggeliat gitu loh. Kenapa? Karena sawit itu kan pertama petaninya banyak gitu kan, industri hilirnya juga ada walaupun belum semua gitu kan ya. Terus kita lihat dari sisi penyerapan tenaga kerjanya juga besar, sehingga pada saat di situ pulih semuanya ikut-ikut gitu kan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ada juga tuh kalau kita misalkan kita kaji nih, ternyata impor Sumatera Utara untuk barang modal sama bahan bakunya kalau naik, ekonomi juga membaik di sini. Tapi ini impor ya, impor barang-barang modal kayak misalkan mesin gitu kan ya, bahan baku kayak misalkan bahan baku kimia begitu naik, industrinya juga menggeliat begitu kan. Jadi saya berkesimpulan bahwasanya kalau seandainya nanti pingin Sumut ini tumbuh ekonominya bagus, maka sektor usaha yang paling perlu ditekuni itu manufaktur sama perkebunan. Pertanian, sorry. Di pertanian itu di bawahnya ada perkebunan gitu kan ya. Ya. Itu dia. Jadi manufakturnya itu kayak industri pengolahan itu harus tumbuh. Terus kita lihat sektor pertanian tumbuh. Kalau ini tuh dua tumbuh, nanti yang lainnya juga tumbuh. Pergudangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, konsumsi, ya kan, perdagangan besar dan eceran begitu loh. Jadi memang dua ini aja, drivingnya itu di dua ini aja gitu loh. Kalau misalkan pertaniannya bagus gitu kan ya, sementara manufakturnya jelek. Nah, kita perhatikan nih, sebenarnya ada masalah apa? Ya kayak sekarang ini kan, tadi kan beliau menceritakan bahwasanya banyak PHK loh, gitu kan ya. Betul. Itu berarti kan manufakturnya nggak lagi bermasalah kan. Jadi itu memang iya, kita harus akuin bahwasanya memang iya loh. Tapi kan nggak masuk akal juga, banyak PHK tapi orang miskinnya malah berkurang. Lah iya bansosnya yang turun, kan begitu. Nah, kalau kita ngelihat dari tekanan banyaknya PHK seperti sekarang ini, itu kan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dari Sumut, itu ternyata mereka kehilangan pangsa pasarnya di luar. Sehingga apa? PHK yang terjadi. Pabrik, ya mau maaf lah ya, ada banyak perusahaan-perusahaan sarung tangan begitu kan pengurangan ya. Inilah ya, jumlah Terus ada yang memproduksi pecah belah gitu kan, rumah tangga yang kehilangan pangsa ekspornya itu banyak. Nah, tapi sektor pertaniannya masih mampu bertahan stabil, gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau saya metakan, gimana sih gagasan atau ide dari gubernur yang akan datang itu lebih fokus untuk membangun industri-industri hilir di sini, gitu loh. Jangan sampai nanti tiba-tiba begitu jadi terus nggak tahu ngapain gitu kan ya, karena kan bahasa politisnya kan bahasa retorika kan. Begitu dia mau nyalonkan, saya akan tingkatkan kesejahteraan, saya akan turunkan kemiskinan, tapi kita nggak dikasih tahu caranya gimana. Gitu. Ada ya. Itu dia sih. Naji, abang ada mungkin ada sedikit ditanyakan kepada Ayahanda Sohibul kan. Pemirsa ada tadi teringat mungkin Ayahanda saat terjadi pemadaman listrik nih di Sumut pada khususnya ya kan pemirsa. Nah, di tempat lain, saya tidak sebutlah ya daerah lain kan, itu ada dapat kompensasi ya kan. Nah, di Sumut sendiri tidak bisakah pemimpin kita begitu kan memohon kepada mungkin PLN ya Ayahanda kan, secara politis mungkin kan diberikan kompensasi juga, mungkin masukan ini Ayahanda. Gimana tanggapan Ayahanda? Ini masalah infrastruktur. Infrastruktur itu ya prasyarat dasar ya kalau mau ngapa-ngapain gitu tuh. Dan untuk Sumatera Utara, listrik itu saya masih mahasiswa dulu udah dibawa itu ke kemana itu dulu tuh? Si Canang? Bukan yang di sana itu yang PLTU, Pangkalan Susu, ke arah apa sana itu ke arah si gura-gura, PLT. Iya itu si dia. Gura-gura. Yang ke Asahan saya. Iya kayak tebak gambar gitu ya. Bukan bisa jadi. Ketemu dengan semua officer utama di situ dan para dosen yang mengerti teknik, dijelaskan prospeknya yang luar biasa kita. Tahun sekian kita bisa swasembada listrik gitu ya. Betul, itu terang sepanjang Sumatera gitu tuh. Omongannya begitu tuh. Ya, omongannya begitu. Tapi kita tahu sendiri bagaimana kedaulatan Indonesia di proyek itu, Asahan ya. Habis ya. Inalum maksud saya. Inalum. Saya tidak sedang memfitnah. Saya ceritakan kisah saya dibawa oleh dosen-dosen saya ke sana untuk melihat itu, bahwa Indonesiamu itu jaya gitu tuh. Janjinya sekian begitu, terang gitu. Kita belum lagi kita memiliki berbagai sumber-sumber yang alami. Angin, ya kan? Panas bumi. Panas bumi kita hebat sekali. Hebat sekali. Tapi saya tidak ngerti orang ini.
Jadi kalau ada pemadaman di mana-mana, jangan kan pemadaman. Sebetulnya itu dikasih itu. Kalau saya ingat narasi yang disampaikan kepada saya saat dibawa berkunjung ke proyek itu. Itu mestinya itu. Seperti Mr. Gaddafi pada saat dia berkuasa, itu banyak sekali yang karena dia anggap determinan utama pendirian negara adalah rakyat. Rakyat harus dimuliakan, diberi rumahnya, diberi makannya, pekerjaannya. Itu di beberapa negara yang saya tahu itu anak gadis dan anak laki-laki itu berjalan berdua terlalu sering, dia dipanggil oleh officer itu. Sini. Panggil, ya. Mana bapakmu? Mana bertelepon? Ditelepon bapaknya itu. Kapan ini dinikahkan? Langsung. Kok campur-campur tangan kalian? Difasilitasi ya. Padahal maksudnya kalau ini sudah berencana bulan depan nikah, negara harus siapkan rumah. Indonesia hanya tapera, tahu nggak? Tapera itu apa? Omong kosong besar. Tapi ini Pak Sohibul terkait dengan otonomi daerah sendiri, artinya kalau pemerintah daerah tidak punya wewenang yang lebih dong terkait dengan hal ini. Lagu yang saya kirim barusan ke Ziji adalah menggambarkan betapa otonomi daerah itu tidak pernah berubah prinsip asas-asas sejak zaman kolonial hingga sekarang. Oh, seperti itu. Ya pernah. Jadi simbolis aja namanya otonomi daerah. Istilah saja, perbedaan saya istilah. mau tanya dulu ya, saya mau tanya dulu. Baik. Apakah rakyat di daerah pernah memilih gubernur, wali kota, bupati? Iya. Orang awam kan bilang, kan ada dicucuk. Iya, gitu. dicoblos. Betul. Tapi siapa yang dicucuk? Kan orang yang dipilihkan oleh orang Jakarta. Iya. Jakarta itu menentukan dirampasnya demokrasi rakyat itu menjadi kedaulatan ketua umum partai dan dipilihkannya di antara orang-orang yang datang kepadanya melamar. Syaratnya cuma 2, how much money do you have? Itu satu. Oh, the electability. No. Oh no. So Nggak ada what? itu. Kalau electability, Anies sekarang calon gubernur Jakarta. Alright. Nggak ada yang bisa melawan itu. Yang pertama, how much money you have? How close you are to among Boru dan Namboru, pemilik partai itu. That's all. Jadi dipilihkannya, dibawanya ke kita. I don't like it. Tapi dibilang orang pula kita nggak demokrasi. Tetangga sudah pergi ke TPS, kita enggak. Lu kenapa sih? Sakit apa? Daripada dikunjungi nanti yang sakit, pergilah ke TPS. Kan gitu. Banyak partai yang mengusung calon A, B, gitu, rakyat konstituen yang nggak setuju, itulah banyaknya itu peristiwa. Pemilu dia dapat suara sekian, pilkada dia jatuh. Kenapa? Aspirasinya bermasalah. Di bawah ya. Itu saya ulangi tadi penjelasan pertama. Negeri kita ini sedang backsliding demokrasi, payah memasuki substantif demokrasi, sehingga urusannya adalah urusan instrumen-instrumen kandidasi, elektorasi, teknisnya begitu rupa, dan tidak ada jaminan. Rumitnya sistem pemilu membuat pemilunya demokratis, membuat pemilunya berintegritas. Bermasalah. Pemilu 2004 itu kata Pak mantan wapres kita JK, paling brutal sepanjang masa, dia bilang. Ya ada bukti untuk itu. Semalam sudah ditetapkan 8 partai yang lolos threshold, tapi ada 7 perkara yang masuk di MK. 7 untuk pilkada, untuk pemilu legislatif. Untuk pilpres 2 capres melakukan gugatan. Dan kalau kita lihat situ ada dissenting opinion. Secara substantif, walaupun ketok palunya berbeda, tapi masalah-masalah tetap ada, tidak bisa disembunyikan. Jadi demokrasi kita ini masih prosedural dan belum ada cerita mengenai bagaimana membangun Indonesia. Masih jauh karena Belandanya masih jauh. Masih jauh gitu ya. Lantas gimana nih Bang Gunawan sendiri? Bukankah kalau kita di provinsi misalnya punya penyerapan anggaran yang baik, itu akan dapat reward nih dari pusat. Betul. Nah, bukankah itu akan bisa membantu ya di daerah sendiri? Itu seperti apa sih sebenarnya prosedurnya?
Ya kalau misalkan nanti ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, jadi penyerapan ini jangan asal penyerapan gitu. Oke, Jadi seperti apa? Kalau misalkan dikasih, ini kasih 1 miliar gitu kan, Iya, ini iya. yang penting digunakan untuk apa deh gitu kan ya. Tapi kan nggak harus kayak gitu kan. Kita tuh mikirnya gini loh, pada saat ada alokasi anggaran sebesar itu, kalau saya sih nyarankan pemerintah tuh ya baiknya digunakan untuk hal yang produktif. Ya. Gitu kan ya, jangan cuma dibagi-bagi gitu kan ya. Misalkan ya oke lah dalam kondisi Covid kemarin itu ada yang bisa seperti itu. Oke Bang, kita sambung nanti ya. Mungkin kita akan lebih jelaskan lagi. Baik pemirsa, kita akan dengarkan lagu berikut ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Silakan follow. Ya kembali lagi pemirsa, segmen 3 ini akan kita bahas lagi mengenai calon pemimpin harapan Sumatera Utara. Tadi kayaknya Ji ada yang sedikit tertunda. Masih gantung ya Masih gantung terkait ya. dengan penyerapan tadi yang Iya. harusnya ini bisa Betul. menjadi mungkin ya kesejahteraan lagi ini untuk Iya. Sumatera Utara. Tapi seperti apa nih gambaran dari Iya. perekonomian sendiri? Penyerapan anggaran kalau misalkan habis untuk belanja pegawai pemerintah Ya, daerah, gaji-gaji gitu ya kan. itu kan berarti kan hanya belanja rutin kan. Sementara kan kalau kita lihat dari Sumatera Utara ini kan sebenarnya potensinya besar. Misalkan hilirisasi gitu kan ya. Kalau misalkan ada anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun hilirisasi yang digerakkan oleh masyarakat ini kan bagus. Wah, bagus Tapi tuh, kan ya, hilirisasi yang terjadi sekarang ini tuh kan setengah hati. Jadi kalau misalkan kita punya karet gitu kan diekspor dalam bentuk bahan mentah, jadi bannya balik lagi kemari. Beli gitu ya kan. Jadi kan kita nggak sampai masyarakat ini. jajahan. Jadi kita tuh agak kesulitan itu di situ, ya kan ya. Misalkan nanti kalau misalkan kita mengekspor CPO gitu kan ya. Sebenarnya kan CPO ini kan bisa banyak, ada lebih dari 130 produk turunan. Bisa jadi sabun, mentega segala macam. Tapi yang diekspor hanya dalam mayoritas ya dominan bentuk barang setengah jadi. Nah, kalau kita misalkan terus-terusan mengekspor barang yang setengah jadi ke negara lain justru jadi ketergantungan. Artinya apa? Wah, kita biasa membeli barang setengah jadi nih dari Indonesia. Tiba-tiba mereka nggak mau ngekspor barang setengah jadinya. Mereka pinginnya ngekspor mie instan, minyak goreng secara udah langsung jadi, gitu kan ya, ya. end user gitu kan. Nah, mereka yang sudah punya lapangan kerja yang tersedia terus terganggu dengan kebijakan seperti itu. Nah, dibutuhkan apa? Ya emang keberanian, nggak ada cerita lain gitu loh. Jadi kalau misalkan ya Gubernur Sumut nantinya ke depan pingin membangun infrastruktur, pingin membangun manufaktur, industrinya itu hidup di Sumatera Utara, mau nggak mau dia harus dorong tuh yang namanya investasi. Dia harus lawan itu yang namanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang cenderung membuat kita tuh terjebak dalam ekspor barang-barang mentah gitu loh. Tapi sayangnya itulah yang dipakai sejauh ini kan itulah bentuk produk hilir. Produk hilir itu nggak seperti itu. Produk hilir itu banyak gitu loh. Produk hilir itu seharusnya dalam kacamata saya sih semestinya produk hilir yang udah dalam bentuk barang jadi. Tinggal Bukan pakai, diolah lagi, tinggal dipakai diolah lagi. habis Iya, gitu loh. betul, Nah kan betul. begitu. Kalau seandainya nanti adalah misalkan dua calon ini yang berani menyatakan bahwasanya oh ya saya akan membangun hilirisasi produk di Sumatera Utara. Nah nanti kita akan tanya caranya gimana? Ya kan kita kan tahu nih kalau seandainya kita membangun hilirisasi ini bukan hanya ini yang kita tuh akan berhadapan dengan dunia internasional yang akan menentang itu. Nah ya kan. Nah disinilah muncul bahwasanya ya kan selama ini kan kita nggak menutup mata. Selama ini negara lain menjadikan kita itu hanya sebagai pangsa pasarnya doang. Nah itu yang harus dilawan. Jadi jangan sampai kita tuh cuman marketnya kita tuh jadikan marketnya mereka jual barangnya kemari sementara kita kesulitan untuk menjual barang-barang jadi kita ke mereka gitu. Kita harus bisa ngelawan itu. Ini semua potensinya gede gitu loh. Jadi perhatiin sama pajak ya kan Bang. Edit value-nya banyak Iya, gitu kan betul, ya. betul, betul. Nilai tambahnya tuh banyak. Nilai tambahnya gitu banyak, loh. iya. Iya, jadi kalau misalkan bayangin dari sawit ya kan ya terus diolah jadi CPO. Dari CPO nggak dijual dulu ke negara nih. Jadikan sabun, margarin, kosmetik gitu kan, dijadikan minyak goreng, dijadikan biosolar, baru dijual ke negara lain. Kan banyak yang kerja di situ kan. Nah itu seharusnya yang bisa dilakukan, itu harapan kita. Tapi memang dari dulu nih, dari zaman-zaman gubernur yang dulu nih sampai sekarang ini belum terlaksana dengan baik. Nah salah satu tantangannya memang salah satunya dari luar. Kita tahu bahwasanya nggak semua negara lain itu akan senang kalau kita bisa maju seperti itu. Iya. Itu sih. Mungkin pertanyaan Abang ke Ayah dulu ya kan. Iya, Mungkin betul. Ayah Sohibul, karena para pemimpin kita ini sudah ada kontrak politik kah di pusat sana sehingga kalau ngambil kebijakan tuh kayak petunjuk dulu gitu. Gimana kira-kira ya? Ini solusinya ada pada pusat pemerintahan, pusat kekuasaan. Saya teringat 2014, 2019 itu Pak Prabowo Subianto heroik, patriotik betul pidatonya. Ya. Sampai banting-banting. Dia ngerti betul
permasalahan itu. Dekolonisasi. Mandirilah. Be yourself. Itu harus dilakukan melalui konsolidasi kepemimpinan nasional berbasis konstitusi. Sehingga makroekonomi kita pun harus didesain berbasis konstitusi. Whatever it takes, akan susah. Tetapi kalau betul-betul mau merdeka, mau memakmurkan rakyat, tidak menyerahkan nasib rakyat itu ke pedagang-pedagang asing di luar, segera itu. Tak boleh tidak. Makroekonomi konstitusi kita itu belum pernah dirancang, belum pernah dipikirkan. Kalaupun itu ada indikasi-indikasi gagasan besar di dalam konstitusi kita. Pasal-pasalnya ada. Itu bukan orang bodoh itu, Hatta, ekonom yang diakui dunia itu, Syahrir. Sultan Syahrir Ya, banyak sekali pemikir-pemikir yang memadu puncak-puncak pemikiran dan peradaban dunia, mereka adopsi untuk Indonesia, khas Indonesia, dan itu teruji. Itu yang dihabisi oleh reformasi kita dengan melalui amandemen 1, 2, 3, dan 4. Sekarang dengan amandemen-amandemen itu, Indonesia kurang lebih macam komoditi. Apa komoditi itu? Pak Gunawan? Dijual. Beli dong. Ditawar-tawarkan gitu ya. That's Indonesia right now. Whatever it takes. Suka atau tidak, itulah persoalannya. Maka intinya, jangan mengeluh kepada gubernur. Nggak punya tangan. Otoritasnya nggak ada, tongkat komandonya nggak ada. Itu Pak Prabowo. 10 tahun kita nggak bisa dialog dengan beliau nih. Yang lama, yang akan berakhir di bulan Oktober. Tapi saya nggak tahu, dicoba dulu komunikasi. Saya melalui media terus-menerus memberikan signal tentang itu. Konsolidasi kepemimpinan nasional berbasis konstitusi. Kita ingin kembali ke Indonesia sejati berdasarkan konstitusi kita itu. Terlalu besar harapan, ekspektasi ke Sumatera Utara, itu membuat kita nanti sangat frustrasi. Nggak ada yang bisa dibikin di sini. Ada satu dua. Saya setuju betul dengan beliau ini tadi itu. Apa yang menjadi primadona yang terkait dengan ekonomi dan kehidupan rakyat? Ayo kita periksa PDRB. Sektor mana yang menyumbang banyak? Di situ rakyat bergayut. Pertanian itu. Jangan sembrono itu. Lakukan sesuatu. Apakah ada negeri di dunia ini yang sejahtera, yang kuat dengan pertaniannya? Why not? Sekarang kita abad 21. Impor lagi. Kalau ada perang lanjut di situ, diboikot orang, kita nggak dapat makan di sini nih. Embargo ya. Embargo. Padahal di sini seluruhnya itu. Sini ada semuanya. Lengkap ya, Pak, ya? Abad 21 hari ini mesti Indonesia adalah mangkok pangan dunia dan menjadi negara yang mengatur politik pangan dunia karena dia memenuhi syarat. Semua dia ada di situ tuh. Tapi itulah kutukan sumber daya. Negeri-negeri yang dipenuhi dengan sumber daya, kebodohannya lumayan, kemalasannya lumayan, karena dia dibujuk-bujuk, bahasa kita dielem namanya itu. Dielem kan, oleh bangsa lain. Dikasih permen, bagi dia udah hebat sekali permen itu. Udah bangga dia. Itu masalah Indonesia, karena itu dekolonisasi is very important for Indonesia. Iya, luar biasa. Seperti ayam mati di lumbung padi. Ayam rasanya. Itu Iya kan, ya? pepatah Melayu yang betul-betul sangat tepat untuk masalah kita ini. Iya, karena ini kan. Tapi artinya nih Pak Saibul, saya kembalikan bertanya kepada Anda. Artinya kalau dengan hal ini, pilkada ini harusnya tidak usah dilaksanakan, itu seperti apa nih? Itu kalimat ekstrim frustasi. sekali. Itu soal frustasi ya? Tidak boleh. Baik. Tidak boleh. Begini. Jangan. Saya ingin merangsang bangsa Indonesia untuk menepati janjinya terhadap konstitusi. Oke, seperti apa? Hingga hari ini itu adalah satu capaian kita, bahwa di daerah ada juga mekanisme pemilihan gubernur secara langsung, bupati, wali kota secara langsung, dan sudah kita lawan itu cara-cara anti demokrasi yang kemarin itu. Yang diinginkan. Dan sekarang sudah ada iklim yang lebih demokratisasi. Bahkan mereka ingin supaya itu melawan kotak kosong. Kotak kosong itu saya baca di dokumen Belanda, itu memang cara-cara Belanda. Dulu itu tuh. Jadi masih diadopsi dengan Indonesia saat ini ya. Kembali ke tempo dulu ya. Iya, masih belum move on ya. Jadi itu persoalan kita. Be yourself. Sekali lagi be yourself.
jangan takut, Ya, jangan takut. Memang Siap. mereka lebih parah apanya. Sudirman itu mengungsi sambil dadanya sakit, Paru-paru, itu paru-paru ya. diungsikan. Berat sekali. Dia bunuh itu Spur. Spur itu seorang letnan jenderal untuk menghadapi masa depan Indonesia, dipertaruhkan nyawanya. Kita apa sih yang kita pertaruhkan? Iya. Cuma sepatu yang kita pertaruhkan. Kok sombong banget sih manusia Indonesia 21? Tobat! Atau Oke pemirsa, mungkin ini udah di akhir segmen kita ya kan. Baik, Bung Putra. Jadi kita berikan kesempatan lah mungkin pertama Bang Ben dulu ya kan, menyampaikan harapan kita kepada pemimpin Sumatera Utara ke depannya, lalu nanti disusul oleh ayahanda kita. Ya. Singkat, padat, tepat, silakan. Saya cuma pengen tuh ada hilirisasi yang ini ya, yang lebih komprehensif ya, untuk produk-produk unggulan yang di sektor Sumatera Utara. Terus proses pengentasan kemiskinan nggak hanya lagi dalam bentuk bantuan sosial, tapi memang lapangan pekerjaan Langsung ya, harus lapangan diciptakan, pekerjaan ya dia, kan. ya. Terus nanti kalau seandainya untuk menekan angka kemiskinan, ada baiknya itu garis kemiskinan itu bukan hanya tolak ukur itu yang dijadikan tolak ukur bahwasanya kamu miskin atau tidak, tetapi coba dia lihat kesejahteraannya. Gitu ya, karena kalau misalkan angka-angka numerik seperti itu kan kalau kita nggak melihat secara langsung bagaimana kondisinya itu kan agak susah juga gitu loh. Nah terus sebenarnya sih apa sih yang diharapkan warga Sumut secara keseluruhan gitu, karena ekonominya itu kalau misalkan tumbuhnya juga kelihatan 5%, tapi kalau gini rasionya juga masih tinggi, terus masyarakatnya itu masih susah cari kerja, kelas menengahnya nggak bisa belanja, ya tuh semu jadinya kan. Nah itu juga jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, nah itu yang harapan kita ke depan, sehingga nanti pertumbuhan ekonominya itu bisa lebih terkendali, dan yang paling besar itu inflasinya juga bisa terjaga, kalau bisa di bawah 2,5% per tahunnya. Oke, Gitu sih. terima kasih Bang Ben. Silakan Ayah Sohibul. Pertama, kita harus mendengarkan Indonesia bahwa dia berurusan dengan tantangan demokrasi. Ada kekuatan dalam third wave of demokrasi, gelombang ketiga demokrasi itu. Ada aktor-aktor internal yang mengkapitalisasi hal-hal tertentu untuk kepentingan dirinya sehingga merosot tajam demokrasi. Kita berada pada posisi itu sekarang. Mendemokratisasi semuanya, termasuk calon-calon yang dinasti dan macam-macam. Jadi urusan pertama demokratisasi. Yang kedua, memberi jawaban terhadap laparnya rakyat itu, sekolahnya rakyat itu, dan pembelaan terhadap orang sakit. Rakyat harus diyakinkan adanya negara dan pemerintahan adalah janji yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang berani-berani berkontestasi untuk jadi presiden, untuk gubernur, untuk bupati, wali kota. Tidak seenteng itu. Harus kita beri pesan kepada mereka, wahai kawan-kawan, tidak seenteng itu untuk berkuasa. Apalagi nanti kau duduk di kantormu, mewah betul itu. Kalau diukur dari kemewahan kantornya, rakyat di luar mestinya memperoleh penghasilan antara 15 juta sampai 12 juta setiap bulan. Fasilitas dia luar biasa. Kantor dia, mobil dia, tunjangan dia. Kalau itu jadi ukuran, di luar 15 sampai 12 juta per bulan. Itu yang paling rendah ya. Ini tingkat kemiskinan berkurang katanya. Emang berapa angka kemiskinan itu? Kan sangat luar biasa itu, memalukan itu, dan masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Harus dimarahi itu BPS. BPS diorder itu ya oleh menteri ya. Itu saya kira ya. Kita sedang berada dalam transisi. Indonesia jangan terlalu gumun terhadap sesuatu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah ya telah datang bersama kami, Bang Ben juga ya. Sama-sama. Ya, baik pemirsa, mungkin inilah akhir dari Markompor kita pada sore hari ini. Memang kalau ditanya apa bedanya PIL-KB dengan pilkada, kalau PIL-KB dia lupa jadi ya kan, kalau pilkada dia jadi lupa dia. Terima kasih, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih pemirsa sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara, dan pastinya untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terima persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.